Berhasil ya teman-teman, sudah nambah belajar desain, keterangannya keterangan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Belajar Web Medan bersama saya Zen. Kali ini kita akan melanjutkan aplikasi kita sebelumnya, yaitu to-do list aplikasi, dimana kita sudah sampai mendesain tampilannya dan menampilkan data dari basis data atau database. Baik teman-teman, kita kembali ke website Bootstrap-nya. Kemudian kita klik dokumentasi. Kita mau cari modal untuk menampilkan formulir menambah data. Nah, ini modalnya. Kita pilih modal yang ini ya teman-teman. Kalau diklik akan muncul modalnya seperti ini. Saya copy saja modalnya. Saya mau letakkan tombolnya itu di sini, di sebelah heading ini ya, heading. Teman-teman buka lagi Sublime-nya, kemudian di bagian index.php ya, Sublime to do index.php, kemudian ini di include ternyata, berarti di bagian to do ya, di bagian folder to do. Nah, ini tabelnya di sebelah heading ini. Saya mau letakkan modal tadi ya. Ini dia, modalnya masih kurang rapi. Kita akan rapikan. Di sini div-nya sudah oke, kita simpan saja. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ini dia, launch demo modal. Nah, muncul ya teman-teman, muncul dia. Kita cobakan ganti jadi tambah. Kemudian kita gunakan font awesome ya. Font awesome-nya kita buat di tag I, atau jangan di I kan, ini tambahnya. Nah, di sini saja I. Kemudian kelasnya FA plus ya, tambah ya. Oke, FA plus tambah. Oke, ya saya buat dia ke kanan ya teman-teman. Cuma saya mau kasih margin bottomnya 2 saja. Oke, ini teman tambahnya. Oke ya teman-teman, sudah ada modalnya. Selanjutnya kita buat formulir. Kita cari formulirnya di, saya coba ini ya, formulir form. Ada nggak form? Oke, form example. Nah, formnya yang model, saya pilih yang pertama saja, yang ini formulirnya. Kita copy formulirnya, kemudian kita letakkan di dalam modalnya, modal body yang masih titik-titik ini kita letakkan. Kemudian kita rapikan agar div tutupnya sejajar dengan div bukanya. Kita refresh, kita lihat lagi ya, modalnya sudah muncul ya. Kemudian kita sesuaikan lagi, ini modal title-nya tambah tugas. Nanti kita sesuaikan ya teman-teman, karena saya belum merancangnya. Ini tugas. Kemudian kita nggak usah pakai for-nya. Type-nya teks ya teman-teman. Tugas, ini placeholder-nya tugas. Kita lihat lagi, kita refresh ya, tugas. Nah, oke, ini placeholder-nya. Oke,
Kita lihat lagi basis datanya apa saja di to do ini ya. Di tabel to do ada ID, tugas, jangka waktu, dan keterangan. Jadi setelah tugas kemudian ada date, jangka waktu ya, date sebagai jangka waktu. Ini enggak ada captionnya saya lihat. Oke, ternyata captionnya berwarna putih ya teman-teman. Kita akan coba ubah warnanya ya. Teks warna hitam tuh teks body, saya simpan, kemudian kita refresh lagi ya. Ini tugas, kemudian jangka waktu, type-nya itu untuk jangka waktu kan date ya, date. Placeholder-nya saya rasa nggak ada ini ya, date nggak ada. Jangka waktu kita lihat lagi ya, ini dia. Terakhir ini status ya, status keterangan. Terakhir keterangan ini jenisnya kita ubah aja sebagai select ya. Select option, pilih opsi pertama belum selesai, opsi kedua selesai, atau pilihnya kita buang aja ya. Kita refresh ya, keterangan sepertinya ada masalah ya di sini. Kita buang dulu ini. Oke, ini dia keterangan. Apa yang kurang? Saya rasa yang kurang adalah kelasnya, supaya tampilannya seperti tampilan Bootstrap. Kita refresh lagi, tampilan seperti ini. Ini dia, tidak tampil ya, bahwasannya dia combo. Oke teman-teman, kita lihat judul dari model ini nggak terlihat ya. Coba tebak dulu kira-kira masalahnya di mana ya, kenapa. Nah, ternyata judulnya itu ada. Berarti apa yang harus kita lakukan? Nggak terlihat karena warnanya putih ya. Berarti kita ganti warna teksnya jadi hitam atau teks body. Oke, kita simpan. Judul dari model ini sudah terlihat ya. Kita sudah punya 3 inputan, yaitu tugas, kemudian jangka waktu, dan status atau keterangan. Kita mau mengubah tombol save change nya jadi tombol save saja ya. Ini kita ubah jadi simpan. Formulirnya kita cek lagi ya teman-teman. Dari mana formulirnya? Di sini tugas. Kita cari tag formnya. Ternyata tidak ada ya teman-teman. Jadi kita buat dulu tag formnya. Oke, tag form ini harus membungkus semua elemen form termasuk button submit. Ini modal body, ini footer. Berarti ini dari sini ya, form di atas form ini, supaya rapi
berarti formnya tidak boleh bersilang. Formnya di atas ini. Oke, kita sudah punya formulir. Apa saja teman-teman atribut yang wajib? Yaitu metodenya. Jadi kalau mau mengirimkan formulir yang lebih aman, kita pakai metode post, kemudian actionnya, actionnya kemana ya, actionnya kalau dari materi saya di blog Belajar Web Medan ini. Oke, aksi dari formulir ini kita kirimkan ke aksi tambah to do. Oke, yang ini namanya to do ya. Ini aksi tambah to do titik php. Sekarang kita buat file aksinya yang berada dalam folder to do. Buat file baru, simpan dengan nama aksi tambah to do titik php. Ini filenya. Bagaimana contohnya? Jadi lagi-lagi kalau kita mau ikutin contoh boleh saja. Nah, ini cara mengambilnya ya. Jadi apa yang kita kutip dari file sebelumnya, dari formulir yang akan kita ambil adalah ternyata belum kita selesaikan juga. Apa yang belum selesai? Name-nya. Tugas name-nya, tugas jangka waktu, name-nya jangka waktu. Jadi teman-teman bisa isi name-nya ini sesuai dengan nama kolom yang di database itu ya, sesuai dengan nama kolom di database. Name-nya, keterangan. Oke, kita sudah punya formulir, metodenya oke, actionnya oke, name-nya oke. Apalagi teman-teman, yaitu satu buah tombol tipe submit. Nah, itu ya. Oke, kita kutip lah dia. Apa tadi? Kita coba ingat. Tugas, jangka waktu, lagi keterangan, kenapa ditampung dalam variabel dulu ya, ini hanya pengalaman ya. Nanti teman-teman coba aja kalau mau dollar postnya ini masuk ke query langsung, coba aja apa yang terjadi. Kalau nggak ada masalah ya oke. Jadi formulir itu data yang dikirimkan di formulir ini bentuknya array. Data dari formulir ini ditampung dalam variabelnya bernama $_post yang sesuai dengan metodenya. Variabel ini jadi variabel array, ini variabelnya ya. Jadi satu formulir semuanya sekali bawa dengan variabel post ini ya. Kemudian data-data yang udah kita tampung tadi kita sisipin. Nah, makanya di awal kemarin saya katakan interaksi program komputer dengan program komputer itu lewat yang namanya perintah gitu. Nah, inilah yang harus dihafalkan kalau kita mau belajar sistem informasi. Insert into, nama tabelnya apa teman-teman? Nama tabelnya tbl to do. Values, name-nya ini bisa dikosongkan. Jadi kalau dihilangkan name-nya gini nggak bisa. Kalau mau dihilangkan kita harus sebutin nama kolomnya. Kalau ini mau dihilangkan
ya. Jadi data yang mau dimasukkan ke tabel tadi hanya 3, misalkan tugas, jangka waktu, keterangan. Kita memasukkan 3 data ke tabel to do. Tabel to do itu ada 4 kolomnya. Ini nggak bisa ya. Caranya kita isi data 0 kosong seperti ini, atau kita definisikan yang mau kita isi itu apa aja gitu. Kalau mau kita definisikan di sini ID, kemudian tugas, kemudian jangka waktu, kemudian keterangan. Nih, kalau hanya 3 yang mau kita masukkan ya, jadi kita harus definisikan nama kolomnya. Ini kembalinya ke ini aplikasi, ini to do /index .php tanda tanya halaman sama dengan to do. Oke, kita coba ya teman-teman. Misalkan tugasnya ini adalah belajar desain. Jangka waktunya akhir September. Statusnya belum selesai. Kita coba ya. Aksi tambah to do not found. Jadi kalau error gini teman-teman nggak usah khawatir. Kita cari aja masalahnya apa. Ya. Jadi di sini to do ini folder rootnya, aksi tambah to do itu di dalam folder to do lagi. Jadi dia harus masuk dalam folder to do baru nama filenya. Oke, kita refresh dulu. Kita simpan ya teman-teman. Oke, undefined variable mysql. Masalahnya belum kita include kan. Include apa yang belum di-include? Konfigurasinya. config.php. Kita coba lagi. Kita refresh. Fail to open config.php. Oke. Nah, dia sedang benar-benar berada di sini nih, di aksi. Dia nggak di-include-kan nih. Aksi tambah to do ini nggak di-include-kan. Berarti benar-benar di dalam folder to do yang harus keluar dulu. Oke. Kita refresh. Oke, uncheck MySQL exception. Kolom not jumlah kolom tidak cocok. Insert into tbl to do ID tugas. Oh iya, ini kita buang. Jadi yang kita sebutin yang mau kita insert saja. Oke, berhasil ya teman-teman. Sudah nambah belajar desain. Keterangannya keterangan. Tidak masalah lagi ya. Oke teman-teman, untuk debuggingnya saya akan matikan dulu. Untuk proses insertnya saya matikan. Gimana cara debuggingnya teman-teman? Kita bisa copy ini, perintah SQL ini bisa kita keluarkan ke dalam $SQL. Nah, kita tampung dulu. Kita mau lihat ya teman-teman. Kemudian kita echo $SQL nya.
Jadi kalau ragu dengan perintah SQL nya, kita bisa debuggingnya caranya gini ya. Kita coba lagi, misalkan belajar digital marketing. Ini selesainya Oktober, statusnya saya bikin saja selesai. Nah, keterangan, kenapa isinya keterangan? Ayo kita tebak dulu, jangan pusing dulu. Mari kita tebak-tebakan biar nggak pusing kenapa dia keterangan. Berarti masalahnya bukan di cara mengambilnya juga mungkin ya. Oh iya, ini kenapa langsung string? Saya cobakan, saya refresh. Oke, keterangannya selesai, kita berubah aja. Berarti ini kita rubah. Nah, kita echo nya kita matikan. Ini kita hidupkan kembali. SQL ini bisa kita letakkan di sini teman-teman, penggantinya SQL. Kita coba lagi ya. Belajar digital marketing, selesainya bulan 10 akhir, belum selesai. Saya simpan. Ini dia masuk ke dalam basis datanya. Saya refresh ya, tetap dia tersimpan permanen karena program ini sudah disimpan di basis data. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada yang mau didiskusikan, silakan saja diskusikan di kolom komentar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.